adalah, dan di antara manusia ada orang yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan. Jadi selain Allah sebagai tandingan itu gimana kira-kira konsepnya? Apakah ya memang ayat ini tentu awalnya dulu adalah untuk mereka-mereka yang menjadikan patung, menjadikan benda-benda, menjadikan raja mereka, atau menjadikan alam seperti ini sebagai tandingan, ya, sebagai tandingan. Nah, ini menjadi pelajaran kita. Kita lihat begini, orang-orang yang menjadikan sesuatu selain Allah sebagai tandingan itu punya dua jenis tuh. Jenis pertama adalah memang mereka mengakui bahwa bukan Allah sebagai Tuhan, tapi lain. Misalnya orang Majusi menyembah api atau matahari, bahwa buat mereka apilah sumber energi, sumber kehidupan, sehingga yang berhak dan layak disembah adalah api. Orang-orang Majusi, orang-orang Persia zaman dulu. Sehingga itu yang jenis pertama, mereka sama sekali tidak mengakui adanya Tuhan. Atau Fir'aun dan umatnya, yang jelas Fir'aun mengatakan dirinya Tuhan dan menyuruh orang lain untuk menyembah dirinya. Itu jenis pertama. Lalu jenis kedua adalah dia tetap mengakui Allah sebagai Tuhan, cuma Allah itu diibaratkan seperti makhluk. Jadi Allah ya beranak, ya beristri, begitu. Dan ini banyak di banyak agama yang mengakui adanya Allah itu punya sekutu, artinya dia ya beranak, beristri. Allah itu punya permaisuri, seperti itulah. Allah itu duduk di singgasana tertentu, ya, seperti punya kerajaan yang seperti makhluk gini, sehingga harus ada istananya mungkin. Dan ya misalnya di cerita-cerita Mahabharata atau apa, itu kan para dewa itu ya punya istri. Ya, misalnya kayak kepercayaannya orang Yunani kuno tentang si Hercules. Itu kan anak dewa Zeus misalnya. Anak dewa Zeus yang hasil hubungan dengan si siapa, Dewi siapa, kan begitu. Nah, yang begitu itu jenis kedua itu. Jenis kedua, dia mengakui adanya Allah, tetapi punya anak, misalnya Yahudi mengatakan Allah punya anak, yakni Uzair. Kemudian Nasrani, ya mengakui Allah sebagai Tuhan, cuma punya anak namanya Isa atau Yesus. Begitu. Itu yang kedua. Lalu ada jenis yang ketiga, itu adalah manusia-manusia yang tetap katanya menyembah Allah, tetapi perlu wasilah. Perlu wasilah. Orang-orang Mekah zaman dulu, ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan Allah. Lalu kenapa engkau menyembah barang-barang itu? Katanya untuk sarana mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi hanya sarana saja. Sarana saja. Jadi yang keempat ini jenis yang mengatakan bahwa dia tetap menyembah Tuhan. Lalu kenapa kau masih pakai itu? Hanya
sarana kami untuk lebih dekat kepada Tuhan. Biar lebih fokus begitu. Nah, ini jenis ketiga. Nah, ada jenis keempat yang juga masuk dalam mayyattakhidhu min dunillahi adada, masuk dalam orang yang menjadikan hal-hal lain sebagai Tuhan tandingan selain Allah. Itu bila kita runut kan, dari definisi menuhankan Allah itu adalah menomorsatukan Allah. Memprioritaskan Allah di dalam list priority. Kan gitu. Menjadikan Allah pertimbangan utama di dalam setiap perilaku kita, dan hanya kepada Allah juga kita meminta dan bergantung. Kan gitu. Lah kalau sekarang misalnya, meskipun kita menyembah Allah, juga nggak ada patung-patung yang kita jadikan wasilah. Tetapi nih, kita juga membanggakan dokter kita. Kita juga membanggakan atau menganggap bahwa gelar kita lah yang membuat kita hebat. Kita juga membanggakan dan menganggap bahwa ilmu kita lah yang membuat kita kemudian bisa ini, bisa itu. Kita juga membanggakan kekuatan tubuh atau ketampanan, kecantikan rupa yang membuat kita hebat. Kita juga menggantungkan bahwa kekayaan kita lah yang menjadikan kita happy. Lah bukankah ini juga termasuk menjadikan tandingan-tandingan Tuhan? Ini jenis yang keempat menurut saya. Nah, jenis keempat inilah yang ayo kita waspadai itu loh. Iya, kenapa? Cirinya ini. Cirinya ini. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka ini mencintai hal-hal lain tadi seperti mencintai Allah. Loh. Ya, saya ulangi. Mereka ini mencintai hal-hal lain tadi seperti mencintai Allah. Sekarang gini, ciri cinta itu apa biasanya? Orang kalau mencintai pasangannya, gadisnya atau lelakinya, itu ciri cinta itu apa biasanya? Ayo coba. Selalu mengingat. Oke, selalu ingat. Mau Selalu makan, berkorban. ingat kamu. Aku mau tidur, ingat kamu. Ini Pak Saiful dulu ini mesti ini. Aku mau, apa lagi? Selalu ingin berkorban. Iya, itu kedua Bu Dia. Yang pertama itu kan itu. Ingat terus. Mau makan, masih ingat nyanyian itu? Iya. Aku mau coba ada yang bisa nyanyi itu, coba masih ingat ada nyanyian itu? Ada yang ingat nyanyian itu? Itu nyanyian zaman lama itu. Pak Wahyu biasanya tahu. Iya, Mas Wahyu. Masih enggak, tapi ini orang-orang priayi yang tahu. Coba nyanyian itu, lo bener itu saya ingin mulai dari nyanyian itu karena maknanya Mbak, coba siapa yang ingat nyanyian itu? Nyanyian siapa sih dulu itu? Dina Mariana. Dina Mariana. Oh, Mas Adi ngerti ya? Mas Adi coba nyanyian Mas Adi. Itu kan gitu. Aku mau tidur, ingat kamu. Aku mau apa? Makan, ingat kamu. Aku mau belanja. Ingat tuh karena nggak punya uang kan. Jadi ingat apapun, itu ingat Allah tuh loh. Yang itu di dalam surat Ali Imran ayat 190 ayat 191 disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang berakal, orang-orang yang selalu dekat sama Allah itu orang-orang yang takwa, itu orang-orang yang
selalu yadhkurunallah, ingat Allah qiyaman ketika berdiri, wa qu'udan dan ketika duduk, wa ala junubihim dan ketika berbaring. It means everything, anywhere, anytime, any place, wherever you go, you must remembering Allah. Loh, jadi kemanapun sampean pergi, kemanapun, dimanapun ngelakuin apa saja, ingat Allah. Itu orang-orang yang apa ya, cinta itu begitu. Oke, yang kedua tadi ciri orang cinta tadi, selalu ingat terus. Ciri kedua apa biasanya ingat? Selalu ingat cinta itu. Inilah yang pernah cinta-cinta ini. Ayo. Kalau sama cinta itu ciri kedua selain ingat terus itu apa? Pengen ketemu. Dekat terus, Gus. Pengen deket terus, pengen ketemu. Oke. Pengen deket apa-apa. Pokoknya gitulah, pengen deket. Nggak nyaman kalau nggak deket sama dianya itu. Yang ketiga apa? Nggak bisa hidup tanpa dia, Bu Gus. Iya, Bu Musti. Oke. Jadi pertama tadi ciri cinta, saya tak tulis di sini biar kita tahu nanti posisi kita ya. Ini ciri cinta. Nih tak bagi tak share di ini ya, di layar sampean ya, ciri cinta. Nah, ciri-ciri cinta. Pertama tadi ingat dimanapun, kan gitu. Oke, dimanapun, kapanpun, saat apapun. Oke, yang kedua tadi apa? Ingin selalu dekat. Ingin selalu ketemu. Apalagi tadi? Tak bisa hidup tanpamu. Tanpa dia. Tanpa dia. Apalagi? Tadi Budiah tadi apa? Berani berkorban. Hah? Berani berkorban, Gus. Rela, berani, dan ikhlas berkorban untuk dia. Apalagi? Selalu merindukannya, Gus. Nah, selalu merindukannya. Oke. Apalagi? Mematuhi perintahnya, Gus. Iya, mematuhi perintahnya atau larangannya, memenuhi permintaannya, ya kan? Oh iya. Ingin membahagiakan. Apapun, kan gitu? Ingin membahagiakan. Takut Ya, ditinggal, selalu. Gus. Takut ditinggal. Takut ditinggalkannya, ya. Banyak lagi, toh? Oke, coba sekarang kita lihat bareng-bareng. Kalau ciri cinta ini sama dekat nih. Sekarang saya mau tanya nih, sampean dimanapun, kapanpun ingat Allah? Insya Allah. Boten. Wih, nggak apa-apa. Kedua, selalu ingin dekat Allah atau ingin dekat duit? Duit. Selalu ingin ketemu siapa? Ketemu bojo, anak, atau Allah? Bojo anak. Tak bisa tanpa dia. Ini siapa? Dia Allah atau dia manusia nih? Rela berkorban, berani ikhlas untuk dia. Ayo, Allah itu biasanya kebutuhannya apa sih? Selalu merindukannya. Saya sekarang selalu merindukannya. Kalau ini ngobrol santai ya. Kalau sampean misalnya mencintai seseorang, itu kan karena selalu merindukannya ya. Yang sama tunggu-tunggu itu kan WA atau telepon dari dia gitu ya. Jadi kalau misalnya pagi biasanya nelpon, ini nggak nelpon, itu sama nyari-nyari. Kok belum telepon sih? Kan gitu. Iya kan? Nah, kalau kemudian adzan itu kan panggilan dari Allah tuh. Kira-kira setiap kali ada adzan itu pikiran kita itu kok sudah adzan sih? Atau kok belum ada adzan ya? Ya gitu. Kalau kok belum ada adzan, berarti cinta kayak sampean merindukan gadis sampean tadi.
Tapi kalau kok sudah adzan sih, berarti sama itu kayak nerima WA dari debt collector atau dari siapa yang nggak saman sukai gitu. Ih, kita telepon lagi. Ah, gitu kan. Kayak sama ya adzan lagi. Saya sampean jujur, ini ada berapa? Ada 140 kamera. Sampean yang 140 kamera ini, apakah menunggu-nunggu panggilan adzan atau ketika ada adzan itu kayak rasanya ganggu? Ayo, diakui, jujur, do isin. Biasanya nih Gus pan serius-serius termor-mor adzan. Lu, kok adzan ngono? Oh, iya, kita itu apalagi ya pada saat entah duhur kita lagi deal-dealan mobil atau apa gitu kan, atau lagi ngerjain laptop lagi serius gitu adzan, apalagi toko lagi rame-rame ini terus adzan, terus kayak gitu-gitulah, apalagi lagi enak-enaknya di pertanian terus adzan gitu kan. Itu tuh loh. Jadi lalu selalu ingin memenuhi permintaannya. Loh, Allah itu permintaannya apa sih? Allah itu permintaannya, kamu itu loh ya, kalau siang pagi gini mau berangkat kerja, duhao. Kalau malam tidur jangan terlalu larut, sehingga nanti jam 2 atau jam 3 bisa ketemu aku. Nanti subuh juga ketemu aku. Sudah setelah subuh kerja, setelah duha kerja, silakan kerja. Tapi biar kamu itu nggak lupa aku, juga biar tetap tahu aturanku, biar nggak korupsi, biar nggak nipu, biar kamu juga nanti itu sekitar jam 12 ketemu aku lagi. Setelah itu kerja lagi, nggak apa-apa, nyari nafkah. Nah, biar kamu tetap ingat selama mencari nafkah itu yang halalan thayyibah, kamu nanti asal ya sekitar jam 3:30 atau jam 3, jam 4, kamu ketemu aku lagi, biar selalu lurus. Karena banyak setan di situ itu. Nah, dari situ nanti sekitar jam 6 kamu ketemu aku lagi. Karena apa? Untuk melewati belantara ini kamu harus tahu betul itu. Ada banyak begal-begal di depan itu. Nanti sekitar jam 7:30 atau jam 7 ketemu Allah. Allahnya gitu kok. Kamu setahun silakan 11 bulan itu nyari nafkah untuk duniamu. 1 bulan saja loh berhenti yo. Fokus untuk Ramadan bersama aku, kata Allah. Kan gitu. Kamu itu silakan nikmati hasil kerjamu. Tapi sesimpelnya aja lah, sekebutuhannya aja. Sementara rizki yang aku berikan kepadamu yang banyak itu atau yang sedikit itu lebih maksimalkan untuk sanggup akhiratmu. Itu demi kamu sendiri, kata Allah. Gitu kan, kebutuhan-kebutuhannya Allah itu bukan untuk Allah itu. Gitu. Tapi kita ini kadang ya nggak begitu juga gitu loh. Padahal hal itulah yang membuat Allah sangat bahagia kalau ada hambanya yang bersyukur. Dikasih air untuk tadi bersuci pagi, bersyukur. Dikasih udara tadi ketika menghirup udara dengan segar, bersyukur. Ketika bangun bisa dengan enak dari tidur, sementara banyak orang lain yang nggak bisa bangun, entah karena vertigo, entah karena sakit apa, kita alhamdulillah bersyukur. Allah bahagia. Apakah kita begitu? Dan apakah kita takut ditinggalkan Allah karena melanggar perintahnya? Kadang enggak. Nah, dulur, kalau kita lihat cinta itu, maka orang-orang yang di sini adalah yuhibbunahum kahubbillah, berarti kita ini jangan-jangan masih masuk ini, dulur. Ketika dimanapun apapun kita ingat lain-lain daripada Allah. Ketika yang kita selalu ingin dekat itu seperti, bahkan ini loh masih orang yang seperti mencintai Allah kan berarti memberi tandingan kan berarti musyrik tuh. Kalau orang kafir kan jelas lebih mencintai lain-lain daripada Allah. Kalau orang musyrik mencintai Allah itu hampir sama dengan mencintai lain-lain. Nah, kita ini masuk mana? Karena apa? Walladzina amanu, sementara orang-orang yang beriman itu asyaddu hubbalillah. Ciri orang yang beriman itu lebih mencintai Allah daripada lain-lain. Itu baru cinta. Lur. Jadi kita beriman atau enggak, itu tahu harusnya. Enggak usah nunggu, hanya Allah yang tahu. Enggak bisa. Kita itu melihat diri kita sendiri itu tahu. Karena apa? Allah sudah memberi clue atau petunjuk bagaimana
ciri orang yang beriman itu. Dan di sini disebutkan ciri orang yang beriman adalah yang ini. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Gitu. Jadi meskipun sedang naik mobil bak terbuka, sedang menikmati alam gitu, yang diingat adalah Allah, yang dicintai adalah Allah, yang lebih dicintai adalah Allah. Ini yang harus jadi prioritas. We have to get it. Kita harus mendapatkannya. Ciri ini, mencintai Allah melebihi apapun. Berarti mematuhi perintahnya, menomorsatukan Allah, memprioritaskan Allah di atas apapun, dan selalu menjadikan aturan Allah sebagai pertimbangan utama wherever and whatever you are gonna to do. Ya, melakukan apapun itu pertimbangan utamanya adalah aturan dan kehendak Allah. Ya. Walau yaral ladina dzalamu id yarawna al-'adzab anna al-quwwata lillahi jami'ah wa anna Allaha syadidul 'adzab. Dan sekiranya orang zalim itu tahu bagaimana ketika mereka melihat azab Allah, bahwa kekuatan itu hanya milik Allah, tentu mereka akan beriman. Karena sungguhnya azab Allah itu sangat berat, sehingga ini akan menjadikan kita ini lebih wirai ya. Jadi saya senang ketika ngaji begini, terus kemudian ketika saya tanya, gimana ciri-ciri ini, masih sudah cinta belum? Belum Gus kayaknya. Nah ini bagus. Karena kesadaran akan kekurangan diri itu adalah modal besar untuk memperbaiki diri. Tapi kalau ditanya misalnya, gimana? Sudah selalu ingat Allah? Sudah Gus. Sudah lebih mencintai Allah daripada lain-lain? Sudah. Itu mungkin sudah ya wallahu a'lam. Tapi saya rasa itu bentuk menutupi diri. Kalau sudah kayak gitu, penyakitnya nanti susah disembuhkan itu. Tapi kalau di hadapan dokter ditanya, mana yang sakit? Kalau sakitnya dengkul ya bilang dengkul, jangan di jari gitu loh. Nah, biar apa? Biar bisa diobati. Sama, kalau memang kita ini masih tergolong orang-orang yang dalam ayat 165 surat Al-Baqarah ini, yang ngomong biar simptomnya itu terdeteksi, sehingga bisa diobati. Oh, kalau gitu ayo begini, biar lebih mencintai Allah. Oh, kalau begitu ayo melakukan ini, biar bisa meraih derajat dan syarat orang-orang beriman itu. Oke, dulu deh. Oke. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Monggo. Silakan. Izin Gus Lari. Ya, monggo. Nah ini kisah nyata ini Gus. Kisah nyata. Ayo, pagi-pagi. Silakan. Kemarin waktu jenengan ngisi kajian Jumat malam, saya kan janji Gus, insya Allah besok saya dampingin jenengan waktu ngisi kajian ibu-ibu di Al-Muhajirin. Hari Sabtu saya udah siapkan betul kan. Saya sebelum asar udah mandi, habis itu jamaah asar di masjid. Selesai jamaah asar jenengan rawuh, dan alhamdulillah sudah nyambut jenengan. Lah kok mendadak ada WA masuk guys. Pak, saya sudah di lampu merah Sanggulan. Ketemu di mana? Nah, akhirnya saya putuskan menemui tamu dulu, Gus. Untuk ngecek apa itu? Yang kemarin saya kirim jenengan itu. Loh, untuk ini dulur-dulur biar tahu itu apa gitu loh. Biar tahu. Iya, saya kan memang salah satu kerjaan saya itu kan ngiklan. Lah ngiklan itu kan menghendaki orang itu datang dengan ya bahasa saya kan gitu, biar ya minimal ngelihatkan begitu. Lah siang sampai duhur itu tidak ada yang datang. Nah begitu sesuai dengan janji saya dampingin Gus Glory, lah kok tamunya datang. Dan sudah di perumahan kan begitu. Akhirnya yang ngapunten saya putuskan untuk menemui dulu, melihat mobilnya dulu kan begitu. Akhirnya saya agak terlambat dampingin jenengan. Tapi pertimbangan saya, Gus Glory belum mulai, tapi kajian ibu-ibu kan diisi hadrah dan sebagainya sama sholawat. Begitu Gus. Nah itu yang saya putuskan kan nemui
yang bersangkutan dulu, dan itu kan terkait dengan dunia. Ngapunten, bagaimana penilaian panjenengan? Ya. Matur suwun. Jadi gini Pak Jo. Dulu kalau orang Nasrani itu sembayangnya itu kan hari Ahad ya. Kalau orang Yahudi itu sembayang atau Jumatannya itu hari Sabtu. Kalau kita umat Islam Jumatannya hari Jumat. Nah dulu di zaman Nabi Musa itu hari Sabtu udah dibilang kalau hari Sabtu berhenti ya bekerja. Ya kayak kita Jumat itu kan wadharul bai' kan gitu, tinggalkan jual beli kalau Jumatan itu ya. Nah berarti kita memang hari Jumat itu kalau orang Yahudi hari Sabtu itu disuruh fokus untuk ibadah. Kamu kan udah tak kasih 7 hari, 6 hari untuk bekerja, di duniamu total, kalau 1 hari aja total untuk Allah. Sama Yahudi juga dulu begitu. Lah taat, tapi barang pas itu hari Sabtunya itu ya, pas waktu Jumatan itu, mereka kan 2 pekerjaan, ada 1 pedagang, 2-satunya nelayan. Nah pas yang pedagang itu barang datang di perempatan juga, udah nyampe perempatan juga itu semua mereka. Terus yang nelayan ikannya juga padahal kemarin-kemarin itu ikan susah. Nah itu pas itu muntah ikan itu banyak di laut itu. Jadi mereka berpikir pertimbangan saya kan ngaji juga sudah sering Jumatan, dia sudah sering, saya kali ini aja. Yang kedua dia pertimbangannya nanti saya tahu pekan depan juga tetap ikut Sabtuan gitu. Terus yang lain juga apa-apa nanti juga kalau kan juga saya bisa langsung nggak ketinggalan. Yang lain juga bilang nanti hasilnya juga bisa untuk agama dan seterusnya. Padahal no excuse saat itu. Nah sehingga kadang pertimbangan kita itu sebenarnya hal-hal kecil. Tapi kalau itu ditumpuk, itu akan menjadi kecintaan. Kalau sekarang mungkin Pak Jo sudah bagus tadi ya, sudah niat apa segala macam meskipun keganggu sedikit. Untungnya sampean tadi itu masih bisa memenuhi janji. Untungnya. Karena apa? Karena orang yang mau deal-dealan pick up sama sampean itu nggak jadi deal. Ya kan? Jadi sampean ditolong Allah karena nggak jadi deal. Labanya kurang banyak kan gitu. Sehingga nggak jadi deal. Coba kalau itu deal, sampean mesti akan ketinggalan. Kenapa? Karena sampean akan urusan fulus kan, kemudian akan transfer apa segala macam ya kan, lalu harus ngantarkan mobilnya apa, sampean pasti ketinggalan. Nah, yang kayak gini ini yang kadang memang ada pertarungan hebat. Tapi dulur Pak Jo ini pernah juga waktu itu ada misi entah ke Pandeglang atau mana, misi sosial agama ya di jihad. Nah, padahal pada saat itu sudah mau ada yang deal mobil apa segala macam gitu. Pokoknya lagi rame-ramenya lah jual beli mobil. Tapi beliau ini memastikan untuk berangkat aja. Urusan itu nanti. Cuma karena harus meninggalkan sekitar 3-5 hari. Berangkat aja gitu. Nah, ketika berangkat aja itu memang nggak apa-apa nanti rugi akan diganti Allah. Nah, tetapi ternyata meskipun ya dengan berat hati, tapi alhamdulillah ketika balik itu malah dapat deal-dealan banyak. Tapi kan kita enggak boleh berharap nanti ya Allah gantilah gitu kan enggak. Kita harus benar-benar ya nih, yang ini nomor berapa ini? Rela berkorban dari mana tadi? Ini nomor 5 ini. Selalu rela berkorban. Jadi ketika Nabi Ibrahim diperintah untuk menyembelih putranya, itu tahu putranya itu sangat dicintai. Dan juga tidak ada janji dari Allah nanti diganti kambing, tidak ada. Maka yang seperti ini kita harus belajar. Oh, sebentar Pak ya, saya mau ngaji sebentar gitu ya. Mohon maaf karena ini sudah janjian sama Gusti Allah. Gitu. Teman kan bukan janji sama saya, itu sama Gusti Allah. Gitu. Jadi belajar ke depan dulu ya, belajar untuk mempertaruhkan cinta kita itu, dan Allah kalau sudah dicintai akan mencintai kita jauh lebih cinta ya, jauh lebih mencinta. Jadi pada kasus yang tadi itu akhirnya alhamdulillah Pak Jo diselamatkan Allah tuh, akhirnya tetap bisa dampingi saya dan bersama Pak Budi waktu itu. Jadi hal kayak gitu memang selalu jadi pertarungan dan Allah memang mencoba menguji kayak gitu.
Jadi seperti yang saya selalu bilang kan, ujian dari Allah itu dua bentuknya. Satu, ujian kebahagiaan, kebanggaan, kekayaan, dan kemewahan. Yang kedua, sebaliknya, ujian kemelaratan, ketidaknyamanan, segala macam. Dua ujian ini tuh sama-sama ujian. Tapi orang sering berhasil ketika diuji ketidaknyamanan sehingga banyak berdoa pada Allah. Tapi begitu diuji kemewahan, tawaran-tawaran, peluang-peluang, ini yang sering justru gagal. Nah, padahal pada dua ujian itu kita harus selalu siap. Kenapa? Di dua ujian itu Allah sebenarnya ingin menguji cintanya kepada pencinta manusia kepada Allah. Ketika diuji kemelaratan, apakah dia masih percaya, masih yakin bahwa Allah itu maha mencintainya, Allah itu memperhatikannya, dan sabar serta ikhlas ternyata itu ketika diuji kekurangan. Dan ketika diuji kelebihan, apakah dia kemudian tetap bersyukur bahwa itu semua milik Allah, bahwa tetap humble dan sederhana itu. Nah, sehingga ujian-ujian itu semuanya untuk mengukur apakah mereka, kita semua ini masih mencintai Allah daripada yang lain. Allah itu sangat pencemburu. Insya Allah kita bahas tentang cinta ini besok lebih dalam ya. Ini karena penting sekali. Ya, nggak apa-apa, besok akan kita bahas lebih dalam tentang cinta ini. Yang jelas dulu, ada satu doa yang hari ini saya ingin sampean hafalkan sebelum sampean live ya. Ya, saya ingin sampean hafalkan. Doa itu adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amala alladhi yuballighuni hubbaka. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il bahar. Ya Allah, jadikanlah aku cinta kepadamu dan cinta kepada orang yang cinta kepadamu. Dan amal apa ya Allah yang bisa menjadikan aku cinta kepadamu? Ya Allah, jadikanlah aku cinta kepadamu melebihi cintaku kepada apapun di muka dunia ini, kenikmatan, apapun, bahkan keluargaku sekalipun. Nah, ini ayat di doa. Nanti biar di grup ya doa itu, dan itu insya Allah tiap hari juga saya doa, hampir dalam tiap sholat, tiap apa, biar cinta kita kepada Allah itu melebihi cinta kepada apapun. Walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Adapun orang-orang beriman itu cintanya kepada Allah jauh melebihi cintanya kepada apapun, siapapun, di mana. Saya rasa itu ya. Dimulai dengan nanti setelah ini kita banyak mengingat Allah dimanapun, kapanpun. Jadi bukan hanya setelah sholat, ketika berangkat kerja sambil wirid, di tempat kerja sambil wirid, alhamdulillah, bismillah, ya Allah, astagfirullah, di pertanian, di toko, di kantor, di sekolahan, dimanapun, ya. Ayo banyak mengingat Allah agar tumbuh cinta kita kepada Allah melebihi cinta kita kepada apapun di muka bumi. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan berfaedah. Allah merahmati kita. Kemarin zoom-nya sampai hampir 160 sekian kamera. Berarti ada 20 kamera yang belum terinfokan link ini ya. Tolong dibagikan, kasihan mereka. Mungkin sangat ingin dan mencintai kajian ini, cuma belum terinfo. Monggo silakan dibagikan dengan sabar. Ya. Alhamdulillah. Semoga Allah merahmati kita, meridai kita dalam siratal mustaqim, la ilaha husnul khatimah. Besok kita libur, insya Allah kita ketemu lagi hari Sabtu. Ya. Besok kita libur, insya Allah kita ketemu lagi hari Sabtu. Sehingga tolong diinfokan juga kepada yang belum hadir. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina. Allahumma fir lil mu'minina. Amin ya Allah. Allahumma qina fi man atayta wa afina fi ma ta'ita wa wa barik lana fi ma taqina syarra ma qadaita. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma da'fa'na al-bala' wal waba' wa tahsina min al-jinni syaitan. Rabbana wa la taj'alna fi qawmin zalimin wa anta rajatana. Rabbana man faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Amin. Wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Rabbana man faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da. Rabbana taqabbal du'a, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an